Sekarang kita lagi di mana, San? Dan kita kali ini berada di area yang lumayan jarang, tapi udah pasti rumah mewah dan megah. Bisa terlihat kita berada di Kuningan. Wow, Kuningan. Ini adalah lokasi yang super elit, yang jarang ada ya lokasi ini, dan dekat sekali dengan perkantoran, dekat sekali dengan hunian, dekat sekali juga dengan area komersil. Betul. Ya. Jadi pusat CBD dekat dan tetanggaan sama banyak pejabat, banyak artis, banyak duta besar. Profil-profilnya asik ya tetangganya. Betul. High end profile gitu ya. Dan juga lingkungannya udah pasti elit. Ya, dan aman. Dan aman udah pasti. Betul. Wih, itu tetangganya ngeri semua tuh. Ngeri semua. Jadi harus aman dong. Jadi kalau misalnya mau masuk ke circle-nya, circle lingkungan, tetangga, bukan pertemanan, bukan circle lingkungan, ya bisa lah pilih-pilih ini. Ya kan? Benar. Ketemu lagi di channel The Miliar Team by Grandi Vida Property. Gue Bima dan gue Sandi. Oke. Sebelumnya kita diskusi mengenai rumah ini, kita bedah rumah ini. Jangan lupa like, subscribe channel The Miliar Team by Grandi Vida Property, dan juga ada obrolan-obrolan seputar properti di Grandi Vida Property. Yes, ya. Itu dia. Ngobrol-ngobrol semua tentang properti ya. Oke, Bim. Yuk, langsung kita bedah spesifikasi. Jadi, San dan Miliarder, rumah ini tuh luas tanahnya sekitar 540. 540 ya, tanahnya. Dan bangunannya 1100. Terlihat sekali besar, tinggi. Karena ada 3 lantai, San. Ya. Dan juga ada liftnya. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk naik-naiknya itu nggak perlu tangga. Ada liftnya juga bagus. Dan juga nih parkirannya juga dia bisa muat banyak. Garasinya juga bisa sampai 3 mobil, dan parkirnya juga banyak. Ya, tapi detailnya nanti Sandi akan bahas mengenai rumah ini untuk dibagi tugas lagi kita ya, biasa ya. Oke, let's go. Itu aja. Oke, yuk Miliarder. Yuk kita gas rumah mewah ini, Miliarder. Udah kelihatan dari desain modelnya udah American Classic ya, udah pasti mewah. Terus juga terlihat dari serba hitam dan putih ya, garasi. Terus juga ada kelihatan dari untuk lantai 2-nya itu udah ada railingnya, juga menggunakan bahan yang sama, besi hitam ya. Dan udah pasti banyak profil juga di dalam rumah ini. Nah, mulai dari pos satpam nih ya, di sebelah kiri gue sudah ada area pos satpam, jadi juga aman. Selain juga areanya, lingkungannya aman, rumah ini pun juga sudah aman ya. Dan begitu masuk bisa terlihat langsung ada kanopi besar, ada 4 pilar ya di bawahnya, dan di sini juga bisa drop off mobil, tapi memang untuk pagarnya cuma 1 ya, tapi bisa taruh di sini drop off. Yang punya rumah langsung masuk ke situ atau lewat garasi ya. Nah, untuk slot parkir mobilnya sendiri di garasi ada 2 sampai 3 ya. Kalau misal mobilnya gede-gede bisa 2, tapi 3 mobil cukup ya. Di sini juga bisa muat 2 mobil, jadi totalnya bisa 5 sampai 6. Enggak. 5 cukup ya. Nah, Miliarder, ini drop off di sini, kita bisa langsung masuk, langsung udah ada step tangga. Di sini udah menggunakan marble ya. Jadi memang semua bahan lantai di rumah ini menggunakan marble slab yang gede-gede dan import ya. Oke, kita langsung masuk ke rumahnya ya. Ini adalah akses untuk masuk ke rumah kita. Ada 3 lantai, Miliarder. Yuk, let's go, kita bahas lantai 1. Oke, begitu kita masuk, kita langsung ketemu ada 1 ruangan ya. Nah, 1 ruangan ini di sini adalah ruangan foyer ya. Menarik sekali, ruangan foyer ini dibikin private. Jadi kalau misalnya mau meeting yang penting-penting, oke, ini ruangan udah selain mewah juga private, tapi yet ada bukaannya, kita bisa memandangi kolam ikan, dan ada juga waterfall yang membuat ada suara-suara gemericik ya. Miliarder bisa pelihara ikan koi di sini. Ini sampai sana ya, letter L menuju ke sini ya. Dibuka bisa banyak bukaan-bukaan, dan juga sudah ada upceilingnya juga untuk ruangan foyer ini. Nah, area foyer ini juga dilengkapi ya, sudah ada powder roomnya. Nah, powder roomnya aja juga udah
mewah nih ya. Terlihat di sini juga ukurannya juga cukup besar dengan material yang udah pasti mewah dengan brand-brand cocok banget buat rumah mewah ya dari Kohler ya. Nah, yang gue suka dari area ini juga ini banyak. Jadi rumah ini tidak melupakan banyak perputaran udara dan juga pencahayaan ya. Banyak jendela-jendela yang bisa dibuka, enak banget. Jadi emang sangat nyaman banget rumahnya ya. Oke, ini nggak lupa ya, area ini tadi gue bilang private, jadi ada pintunya tersendiri. Jadi lo kalau misalnya mau kunci, jadi lebih private lah ya. Jadi nggak bisa sembarangan masuk kalau lagi meeting misalnya. Oke, tadi ke kiri, sekarang begitu masuk kita ke kanan nih ya. Nah, ke kanan di sini udah nyambung sama yang tadi garasi ya, dan juga tadi ini area sebelah kanan gue ada kolam ikannya ya. Jadi terlihat cukup luas ya untuk dimensi kolam ikannya. Oke, nah di area lantai 1 ini sudah langsung ada private lift miliarder. Jadi begitu lo masuk ke sini, parkir mobil di sini ya, kita udah langsung ketemu sama private lift-nya. Jadi private lift-nya itu menghubungkan setiap lantai. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ya. Oke, yuk langsung masuk lagi lebih ke dalam lagi dan kita udah ketemu area ini, area dry kitchen dan juga area service. Dan gue suka dari area sini, ini terang dan bersih, clean, ya rapih banget, dan juga jadi kalau misalnya mau kerja pun juga menurut gue akan sangat happy di sini. Ya, untuk asisten rumah tangga, kamar-kamarnya ada 2 di sini. Yuk kita langsung masuk ke main utama dari rumah ini ya. Let's go. Ya, ini adalah akses untuk menuju ke lantai 2, lantai utama dari rumah ini, sebagai pilihan kalau misalnya miliarder nggak mau pakai lift ya, tangganya untuk tamu juga bisa lewat sini. Jadi juga udah kelihatan mewahnya, udah pakai parket dan juga marble, dan udah kelihatan kanan kirinya ya identik dengan rumah American Classic. Udah ada perpaduan juga list dari profil-profil ya. Di sini udah menggunakan material kayu parket yang juga premium, juga udah terlihat di sini railingnya pakai kayu, juga besi warna hitam seperti yang di luar tadi, jadi nuansanya sama gitu ya. Nah, ini adalah akses menuju ke lantai 2 dan udah terlihat material dari lantai marble-nya beda sama yang di lantai 1 ya. Ini lebih premium lagi dan juga impor. Nah, kalau misalnya mau lewat lift juga ada di belakang gue. Ini yang tadi gue udah jelasin dari lantai 1. Dan ini menuju lantai 2 dan lantai 3. Oke, udah waktunya untuk kita melihat ada apa ruangan di balik ini. Sudah ada Bima di sana ya. Wow sekali, miliarder. Ini nih, kita udah jarang lagi nih review rumah yang super cantik banget ya. Dan apalagi lokasi juga kece banget di sini, strategis, benar-benar bagus. Dan ini konsepnya modern French classic. Oke, jadi udah langsung ini kita ada di lantai 2 di area utamanya. Nah, ini adalah area utama di mana kelihatan sekali details dan keindahan dan kekerenan rumah ini tuh udah kelihatan dari di sini juga ya. Walaupun depannya fasadnya juga tadi bagus sekali juga dan bersih banget. Ini kita sudah di lantai 2 dan di sini adalah main area, di mana area living room, juga ada area dining di sini, walaupun meja belum ada. Terlihat sekali dari lantainya, ini adalah lantai marble slab yang besar dan bagus dengan faces yang sama.
Oke, yang beruratnya itu saling bertemu gitu. Nah, makanya dibilang two faces ya. Dilihat dari ceilingnya juga ini gue ngeliat profilnya juga bagus sekali, bukan yang terlalu rame tapi cukup elegance. Dengan AC-nya juga dia sudah sentral, jadi kelihatan dari garisnya ini kotak semua. Ini udah AC sentralnya udah, jadi udah terasa dingin banget dan merata. Profil-profil dindingnya juga bagus. Jadi bukan yang kaleng-kaleng. Kadang-kadang kita bisa ngeliat rumah-rumah yang oke lah dia modern klasik tapi nggak rapih, tapi ini super rapih. Oke. Chandeliernya juga nih bagus sekali, cantik banget. Ini chandeliernya juga udah pasti import ya. Gue harus cek apakah dia Swarovski atau bukan, tapi udah pasti ini nggak murah. Alright. Dan ini menyatu dengan area pantry-nya. Pantry-nya juga besar dengan island yang cukup besar. Kabinetnya juga bagus dengan profilnya juga cantik nih. Oke. Menguatkan kesan klasiknya, French klasiknya juga udah terasa sekali di sini. Lantainya dibedain ya, dia marble hitam di sini juga dengan faces yang two face yang back to back. Polanya juga sama. Jadi dibedain antara area common areanya dan area pantry. Dia warnanya hitam, dan area yang dining atau living room dia warnanya lebih ke warna putih. Oke. Dan di area sini dia nyatu dengan ada satu powder room area ini di belakang gua. Dan ini area powder roomnya juga bagus sekali, dan sinknya juga dia model yang udah ditanam, bagus banget. Mejanya juga marble semua, nice. Dan ornamen-ornamen atau aksesorisnya juga sangat mendukung. Model-model jendelanya juga ya, dia yang oval gitu, itu bagus banget, kayak style di Prancis atau di Paris gitu ya. Dan ini juga ada pintu-pintu kaca yang bisa dibuka semuanya dan bisa akses ke area swimming pool. Tapi ngomongin swimming pool kita nanti detailnya. Gue akan ngajak di sini memang ada 2 kamar karena rumah ini tuh ada 2 master bedroom dan 2 bedroom untuk anak. Jadi ada 1 kamar bisa dijadikan kamar tamu atau kamar anak juga. Jadi total ada 4 memang. Di sini ada area kayak semacam foyer sendiri menuju ke kamar anak yang pertama. Sebenarnya di sini juga bisa dijadikan area buat mungkin small library bisa. Dan ceilingnya juga ini tinggi sekali, sekitar mungkin hampir 4 meter ya. Jadi terasa plong, sirkulasi udara juga bagus, dan penerangannya juga asik nih. Oh ya, di sini sebelum kita ke kamar, ini ada akses menuju ke balkon. Ya, nah di sini ada balkon depan yang menyatu ke kamar-kamar masing-masing anak ya. Dan di sini karena lokasinya enak banget, di sini juga ada railingnya juga cantik ya modelnya, dan pilar-pilarnya juga bagus sekali. Karena gue paling suka di sini memang lokasinya. Dan lokasinya itu memang dalam satu perumahan yang elit, yang dekat sekali dengan kemana-mana. Karena mau ngantor deket, mau deket hiburan juga ada. Dan menurut gue area perumahan elit yang paling nice di Jaksel perbatasan ke pusat. Ini dia. Oke. Ya, sekarang kita langsung lihat kamar anaknya ya. Oke, sekarang kita ke dalam lagi. Nah, gue mau ngasih atau ngejelasin juga nih ke miliarder bahwa ini detailnya tuh luar biasa. Jadi pemilihan dari materialnya juga bagus dan seleranya gue akuin top. Kenapa? Lihat dari detailnya nih. Pertama dia pemilihan marmernya juga yang bagus. Dia ada glitter-glitternya ya. Kalau kena cahaya atau lampu dia baru glitternya kelihatan. Tapi kalau misalnya nggak ada cahaya, dia kelihatannya soft putih aja. Dan juga dari list di bawah dinding ini juga dia dibuat dari marmer juga nih listnya. Ada kayak dua lapis ya, atau dua layer lah gitu di sini. Satu yang modelnya berprofil, satu lagi yang lurus, dan juga lekuan-lekuannya juga banyak gitu. Jadi menurut gue ini pengerjaannya sih luar biasa, detail dan teliti nih ya. Top banget. Dan kita udah sekarang masuk lagi. Ini dia kamar anak yang pertamanya. Wah, kita udah di kamar anak pertama. Pertama langsung disambut dengan parket solid ya. Dan kamar-kamar juga ada profil-profilnya juga rapih, bagus. Di sini ada area tempat tidur bisa. Dan di sini buat area nonton TV dan dengan cermin.
Tapi ini cermin sebenarnya bisa di take out atau misalnya mau dibiarin juga masih bisa, atau buat miliarder yang mau kegunaan di sini untuk area gym juga boleh, atau buat kamar ya mungkin kalau nggak perlu di take out aja juga bisa. Oke. AC-nya cuma untuk yang di kamar tuh semuanya split. Kalau yang sentral itu di area common area aja. Dan ini sudah ada area kamar mandi sendiri, dan kamar mandinya ini juga bagus ya. Semua bagian bawah ini marble, untuk di showernya juga marble full sampai atas. Jadi area washing hands-nya atau area sink di sini marble-nya cuma setengah sepinggang. Ke atasnya dinding cat aja. Pas masuk area shower, semua ini marble semua nih. Oke, sampai ke atas ya. Kita ke kamar anak satu lagi. Tadi kamar anak, dan di sini mungkin bisa dijadikan kamar, opsinya bisa kamar anak atau kamar tamu. Si lantainya juga sama nih ya, dia lantainya juga sama pakai pakai parket yang warna yang sama dan pakai kayu juga. Cuma di sini lebih kayak nuansanya lebih soft. Dia juga ada balkon sendiri. Tadi menyatu semua area balkonnya. Lantainya juga sama. Jadi pernah ada sini ada lemari built-in closetnya. Jadi ini ada walk-in closet yang sudah ada nempel di sini. Juga ada kamar mandi di sini ya. Ini full marble juga sampai 2 meter ke atas. Oke. Nah, perbedaannya kalau tadi kan di area sinknya itu hanya kayak sepinggang. Kalau di sini dia full kayak 2 meter tuh marble, dengan profilnya juga ini marble ya, bukan profil kayu. Bayangin, jadi dari pieces of marble itu dibentuk sedemikian rupa seperti ini. Bayangin, keren banget. Showernya juga sama, full marble semua. Oke, alright. Area sini kayaknya udah ya. Dan area lantai 2 ini udah kita bahas detail semuanya. Dan saatnya kita ke lantai 3. Saat kita pakai lift ya. Karena liftnya udah disiapin di sini. Bisa untuk 5 orang. Oke, liftnya juga bagus sekali, miliarder. Ini buatan Swedia dan memang mereknya itu Seabest, dan ini liftnya memang dikhususkan untuk rumah-rumah. Jadi stylenya juga dia akan ngelok sendiri, juga dia desainnya tuh punya kayak rumahannya sendiri yang bahannya juga bagus banget ya, dan sudah ada lampu-lampunya. Oke, semua diperbuat dari kayak aluminium solid. Nice. Oke, dan kita sudah ada di lantai 3. Nah, di sini kita disambut dengan area pantry. Oke. Nah, ini ada pantry sendiri. Memang kalau misalnya malas turun ke bawah, oke, di sini sudah disiapin buat misalnya ada juicer atau mesin kopi. Ya, sudah ada buat kabinet-kabinet sendiri buat naro gelas-gelas atau piring. Sudah ada wine chiller juga, lemari es, dispenser. Jadi nggak perlu repot-repot turun lagi. Dan di sini ada 2 master bedroom, cuma kita hanya bisa lihat 1 aja. Dan ini sebelah kanan, ini dia kamarnya. Oke, dan kita sudah masuk ke salah satu master bedroomnya. Lihat, wow, so huge, besar sekali. Cuma memang mungkin saat ini dia tidak dipakai buat untuk tempat tidur atau kamar tidur utama, karena kamar tidur utama yang digunakan sebenarnya itu dikunci. Cuma layoutnya juga nggak jauh beda. Dan ini luas banget ya, masih ada kayak small pillar ini. Di sini juga dia mungkin area buat area nonton TV-nya, atau ada closet juga di belakang. Dan ini lantainya juga parket, warnanya sedikit berbeda dengan yang kamar anaknya. Ini agak lebih muda karena mungkin di paling atas, dan ini buka jendelanya juga lebih banyak ya. Kita bisa langsung lihat ke swimming pool. Dan juga ngelihat gedung-gedung di belakang area ambasador.
Dan yang asiknya ini masih ada balkon di depan. Jadi balkon ini juga ini besar sekali dan puas banget, panjang lagi ya. Dan gue juga sekalian ngeliatin detailnya, kelihatan dari lihat nih, ini detailing ornamen besinya yang menopang untuk kanopinya tuh juga dia lekukannya juga banyak. Dan sebenarnya nggak terlalu keriting, tapi tetap bagus. Di sini ada bukaan jendela banyak sekali ya. Dan ini dia bisa nembus ke area walk-in closet dan kamar mandinya. Nembus ke sini nih. Tuh. Oke. Dan ini adalah area walk-in closetnya ya. Cukup luas, cukup besar dengan lantai parket juga yang sama. Dengan ceilingnya juga tinggi sekitar 4 meter. Dan ini adalah kamar mandinya yang gila, ini cuma klasiknya terasa banget ya. Bagus gitu. Klasik yang mewah, bukan klasik yang murah. Bathtubnya juga cantik. Dindingnya juga semua pakai marble, sekitar 1,180 cm. Untuk jendela ovalnya aja di sininya pakai kayak frame marble juga. Ini wow sekali. Sinknya juga dia pakai marble dengan warnanya beda. Ya, ini juga bagus si kerannya, dan sudah terpisah antara kloset dan area showernya. Dan area klosetnya juga dia masih ada kayak dindingnya pakai marble dan ada tempat kayak kabinet dari marble juga lapisannya. Jadi dan memang warnanya ini bagus banget kombinasinya. Dan menurut gue rasanya clean, bagus, klasik dan mewah. Itu aja sih kesimpulannya. Oke, sekarang kita ke luar. Cuma kita nggak bisa ke kamar yang satunya. Cuma di sini ada akses ke balkon yang cukup besar di sini. Ya, ini dia. Ini balkonnya sangat besar dengan ceilingnya pakai kayu yang bagus banget. Dan di sini kita memang menyatu dengan kamar master bedroom yang pertama atau kedua, kita bisa terserah. Cuma ini karena memang buat outdoor, dari lantainya juga dia pakai yang kasar seperti kayak yang area outdoor di balkon yang di depan. Jadi dia pakai granit atau batu alam yang bagus sekali. Dan view-nya kita bisa ngeliat ke swimming pool di belakang ini. Jadi ini bagus banget dan nyaman ya di sini ya. Kalau misalnya kita naruh kayak sofa gitu di sini buat duduk-duduk, dan mungkin kita tambahin ceiling fan, jadi buat nongkrong-nongkrong juga asik banget di sini ya. Ini masih ada fitur blind nih yang misalnya kalau hujan dia bisa supaya nggak tampias, kita bisa putar semua kalau misalnya atau panas, karena memang yang di sini ini menghadapnya ke barat. Jadi kalau kita lagi nongkrong duduk-duduk kita bisa putar aja atau kita tarik ya untuk kita buka atau kita tutup tadi kalau misalnya menghalau panas. Oke, kayaknya udah semua. Saatnya kita ke bawah, ada Sandi di swimming pool. Kita lihat detailnya swimming poolnya kayak gimana. Yuk. Ya, miliarder, ini adalah bagian terakhir dari rumahnya yang kita akan kasih lihat ke miliarder. Nah, ini adalah area bagian belakangnya, dan sama area belakang ini untuk lebar pationya nih juga bisa ditaruh kursi-kursi ya. Areanya di sini ketutupan, dan ini sama kayak bagian balkon yang tadi Bima udah jelasin ya. Dan ya memang karena rumahnya dengan desain American Classic ini rumah mewah, megah, bahkan sampai area belakangnya pun juga terlihat megah dan mewah miliarder ya. Terlihat dari adanya pilar-pilar ya, dan ini tinggi banget ceilingnya ya, mengikuti juga ceiling dari setiap lantai dari rumah ini yang memang tinggi banget. Dan juga karena ukuran private poolnya yang panjang ya, ini juga bikin area sini buat duduk-duduknya ini juga panjang miliarder ya. Bener-bener ini bisa nyaman banget
Plus juga kita ukuran poolnya juga bisa terlihat nih. Ukuran poolnya juga selain panjang dia juga lebar dan sudah ada bagian yang ditumbuhi tanaman-tanaman. Jadi nggak melupakan hijau-hijaunya ya. Nah, di sini juga terlihat beberapa bagian dari profil-profil bagian belakang yang menambah juga kemegahan dan kemewahan dari rumah ini. Nah, untuk aksesnya ini ada beberapa pintu yang tadi gue juga udah jelasin ya. Untuk menuju ke sini banyak sekali pintu-pintu yang bisa dibuka. Jadi kalau misalnya mau ada acara kita mau dibuka plong, ini folding pintu-pintunya, jadi menambah lebih luas lagi kalau misalnya ada banyak tamu ya, untuk kalau misalnya ada acara di rumah ini. Nah, untuk area belakang, backyard, dengan area private pool seperti ini, ya, ini juga bisa diakses dari sisi paling samping, ya, paling samping ini adalah akses untuk menuju ke sini, yaitu akses maintenance pool. Dan area ini adalah area yang tersendiri, jadi tidak menyatu dengan bagian dalam dari rumahnya. Ya miliarder, kita sudah di penghujung acara. Nah, ketemu Bima lagi. Ya. Jadi semua detail dari rumah ini setiap lantainya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, semua sudah kita kasih lihat ke miliarder. Dan waktunya untuk kita mengetahui berapa harga rumah mewah dan megah ini. Tapi sebelumnya kita recap dulu, Bim. Alright, jadi rumah yang keren ini di area Kuningan, luas tanahnya itu sekitar 540 dan bangunannya 1100. Dia tuh punya 4 kamar tidur, bangunannya gede ya. Ada 4 kamar mandi juga, dan ada beberapa ruangan-ruangan yang bisa dijadikan buat office atau buat area living room atau buat ruang tamu. Sangat menarik sekali. Untuk garasinya bisa 2-3 mobil, untuk carportnya bisa sampai 3 mobil juga. Nice banget kan? Jadi makanya miliarder, untuk mengetahui langsung secara detail, datang ke sini bisa hubungin kita semua ya, yang ada di sini nomornya. Nah, dan sebelum kita mengetahui juga harganya, udah waktunya untuk kita mengetahui favorite location ya, masing-masing dari kita. Apa Bim lo? Kalau gua suka di area living room. Karena living roomnya tuh memang besar, luas, dan juga dia menyatu dengan area pantry yang keren banget kan. Dan juga ceilingnya tinggi, karena kan AC-nya sentral nih ya, di area living roomnya. Jadi cantik banget lah di area situ. Apalagi kalau misalnya kita bisa taruh furniture yang sesuai, yang cantik banget, yang keren sama bangunan dari desain dari rumah ini. Betul, memang karena bangunannya gede 1100, jadi apapun area ruangan di rumah ini besar-besar juga. Besar, benar. Ya, termasuk favorit gua adalah yang master bedroom yang ada di lantai 3 ya. Ya itu, wah, itu gede banget sih. Itu bisa main bola sendiri sih, buat main bowling. Line bowling bisa tuh ya. Bisa jadi pedal nggak tuh ya? Bisa. Semua dipedelin. Cuman semua harus dinaikin lagi atap ya, kalau nggak mentok ya kan. Ya, jadi miliarder suka yang mana untuk rumah ini, favorite location-nya? Nah, komen dong di bawah ini. Menurut miliarder, rumah mewah di Kuningan ini yang paling seru itu area mana? Area mana ya? Oke. Jadi miliarder, untuk bisa mendapatkan rumah ini harus merogoh kocek sedalam 51 miliar rupiah negotiable. Areanya cakep, di tetanggaan sama duta-duta besar, negara-negara sahabat. Keren. Pokoknya ini lokasinya elit banget. Super elitnya di Kuningan kali ya. Bener dong. Dan enak juga, masih one gated. Wah, itu pasti aman. Ya, jadi memang kualitas rumah, lingkungan sepadan banget sama harganya. Private lift, private pool, bener-bener mewah dan megah ya. Harus lihat sendiri, makanya cepetan hubungin kita. Jadi mungkin nonton dulu episode ini secara detail sebelum showing langsung ke rumahnya. Bisa langsung hubungi gua atau Sandi, atau DM kita di IG. Dan jangan lupa untuk subscribe, like and share, dan juga tonton terus Grande Vida Property. Ngobrol-ngobrol seputar arsitek, ngobrol-ngobrol seputar properti, interior design, wah semuanya ada di situ. Dan jangan lupa, kalau misalnya mau bayar rumahnya pakai KPR, jangan lupa KPR-nya
pakai Mandiri. Ya, Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri itu punya rate khusus. Ya, jadi rate-nya seksi banget. Seksi banget. Untuk mengetahui kayak kamu deh. Kayak apa? Pokoknya kayak kamu. Oh, kayak kamu. Gitu. Okay, kayak miliarder gitu. Kayak miliarder. Jadi rate-nya nih kompetitif banget. Yoi dong. Sangat bersaing dengan bank-bank lainnya. Jadi langsung aja kita bisa pakai Mandiri. Alright. Ya. Oke. Sampai ketemu di rumah mewah yang berikutnya di episode yang akan datang ya. Ya. See you. Bima. Ciao. Gue Sandi. Bye. Bye.